ada sejumlah nilai di dalam keluarga Kristen yang tidak boleh berubah sama sekali. Amin kok. Supaya kita dibedakan dengan keluarga-keluarga yang lain. Karena orang berkeluarga ini semua orang berkeluarga. Orang tidak ada agama juga berkeluarga. Yang agama lain juga berkeluarga. Keluarga Kristen juga berkeluarga. Lalu kalau kita tidak berbeda dengan orang, untuk apa kita sebut diri sebagai keluarga Kristen? Amin kok. Oke. Toh pada akhirnya saudara-saudara kita akan bertanya, lalu yang paling membedakan itu ditunjukkan dengan cara-cara apa? Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencoba. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, biarlah kami ditolong untuk mengerti firman-Mu, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan. Terima kasih, jauhkan semua penggoda pencobaan Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Spesial untuk bulan keluarga, kita buat ini acara kebaktian penyegaran iman. Kita kemarin baru penutupan bulan keluarga, HUT Reformasi ke-505, HUT Gemit ke-75 dengan tema yang saya kira luar biasa. Tema kemarin itu adalah gereja yang bertumbuh di dalam Kristus itu hidup dan melayani dituntun oleh Roh. Nah sekarang kita bicara tentang keluarga Kristen dalam gaya hidup mereka di zaman modern. Ini kira-kira bagaimana? Kita coba untuk mix itu semua, kita gabung antara penutupan bulan keluarga, ini HUT Gemit Reformasi ke-505. Saya ajak kita renungkan satu bagian ini. Ini bagian lama yang saya kira pas untuk kita renungkan bersama-sama dan beri jawab terhadap tema-tema kita. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka ju amin, itu tipu itu. Oke, karena hanya ada 2 ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Karena kita bicara tentang keluarga, saya mau tanya yang datang dengan suami boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Turun tangan. Yang datang dengan istri coba angkat tangan. Apa datang dari siapa? Ini baru mau pertanyaan. Yang datang dengan istri boleh angkat tangan. Ah, itu baik. Saya mau tanya kita dulu, kenapa di ini KPI ini yang paling banyak mama-mama? Ini mama janda semua? Atau tidak? Tidak. Teh Bapak? Itu pertanyaan penting itu. Saya mau tanya, ini semua orang-orang semua kok? Ada aman-aman? Dengan suami aman? Dengan istri aman? Dengan anak-anak aman? Kakak adik aman? Ipar-ipar aman? Dengan mama mantu aman? Tidak tertekan dengan mama mantu? Ah, baik sudah. Kalau begitu sedikit lagi kiamat khusus di Kefa, di tempat lain tidak. Karena semua sudah aman, amin. Baik saudara-saudara, saya kira perubahan zaman itu silakan saja berlangsung. Karena kita tidak bisa menolak perubahan itu. Tapi ada sejumlah nilai di dalam keluarga Kristen yang tidak boleh berubah sama sekali. Amin kok. Supaya kita dibedakan dengan keluarga-keluarga yang lain. Karena orang berkeluarga ini semua orang berkeluarga. Orang tidak ada agama juga berkeluarga. Yang agama lain juga berkeluarga. Keluarga Kristen juga berkeluarga. Lalu kalau kita tidak berbeda dengan orang, untuk apa kita sebut diri sebagai keluarga Kristen? Amin kok. Oke. Toh pada akhirnya saudara-saudara kita akan bertanya, lalu yang paling membedakan itu ditunjukkan dengan cara-cara apa?
Itu pertanyaannya. Dan karena itu saya memilih bagian ini untuk kita renungkan. Buah itu yang akan menunjukkan pohonnya. Dari buah itu orang kenal apa? Pohonnya. Sekarang saya mulai dari pertanyaan gampang ini. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Ini suara hilang, ini berarti keluarga tidak aman ini. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Kok gampang-gampang susah? Gampang-gampang susah itu tidak ada jawaban. Susah kok gampang? Di sebelah sini susah kok gampang? Di sebelah sini susah kok gampang? Yakin gampang? Hari ini saya mau kasih tahu saudara, berbuah bagi Tuhan itu gampang saja, tidak susah. Kenapa Pak Pendeta bilang gampang? Saya mau tanya saudara, pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Pernah lihat orang di Kefa perintah pohon mangga berbuah? Ada kok tidak? Saya mau kasih tahu saudara, ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Bagaimana bisa berbuah? Kalau dia rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon, dia pun buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Lemon plastik? Enak. Iya. Anak sekolah minggu tuh dari kecil-kecil suka tahu kita, dari dulu suka tahu kita. Lagu ini saya kira menarik. Yesus pokok dan... Saudara tidak tahu lagu ini? Kenapa suruh saya solo coba? Yesus pokok dan... Sekali lagi lebih kuat. Yesus pokok dan... Lebih kuat lagi. Yesus pokok dan... Pasti apa? Pasti yang melekat kepada pohon itu buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Tidak disuruh sama sekali. Anak-anak yang sekolah SD, SMP sudah tahu. Di pohon itu yang cari makanan bagian mana? Terus akar kirim pi mana? Daun. Lewat batang. Nanti sampai daun ada proses apa di situ? Lalu setelah jadi makanan dikirim ke mana? Buah keluar dengan sendiri. Amin kok. Nah sekarang kita beri jawab dulu terhadap tema-tema ini. Karena kalau kita bilang kita dituntun oleh roh, maka ini hal-hal harus ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, dunia ini jadi kuat. Amin kok. Keluarga dong kuat semua. Saya rasa saudara lemah ini. Kita mulai satu-satu kita merenungkan bagian ini. Mulai. Tetap buah roh ialah apa? Kasih. Saya tanya saudara, kasih di Kefa ini aman? Aman. Di keluarga dong aman? Ikut ini definisi. Kasih ialah omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti untuk mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya seorang suami tidak bisa bilang kepada dia istri biar begini, mama, saya terlalu sayang mama. Tapi mulai tahu mama pun sifat asli begini, maaf saja, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Kasih tidak terpatahkan. Mari kita lihat contoh yang lebih ringan. Ibu-ibu,
Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SD. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Ibu dong sakit melahirkan itu kami suami-suami hanya kepala begini. Yesus tolong, tapi kami tidak tolong. So Yesus tolong lagi dia bayangkan, kira-kira ini anak muka ke siapa? Paling-paling aja. Tidak. Nah, betul toh? Sakit, terlalu sakit. Saya mau bilang, anak-anak, waktu kamu kecil, waktu kamu dilahirkan itu, saya kasih tahu kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya tahu menangis. Waktu kamu menangis itu orang tua punya tahu hanya dua, kalau bukan lap pasti kamu basah. Orang tua ganti. Kamu punya jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Betul kok tidak? Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul? Dalam keadaan tidak tidur itu jam 2, jam 3 pagi cuma mama bapak ada begini terus itu. Betul kok tidak? Sudah dalam keadaan begitu lagi seringkali mama-mama ini dipaksa menjadi penyanyi lah. Makanya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana ada gigit sendiri tidak ada, tapi memang mama ya berhasil. Nah, anak-anak, tua ajar kamu bicara tuh satu-satu suku kata. Ma, pa, tapi sayang ketika kamu mulai lancar beromong, kamu mulai bisa bicara, ada suka beromong dan bapak mama? Ada suka? Dong ada suka beromong dengan orang tua? Tidak. Betul. Dong lebih suka beromong dengan HP. Pertanyaannya, siapa suruh kas makan dong? Kok kas latih dong beromong itu tidak ngomong dengan kita? Kenapa kas makan dong? Coba mama jawab, kenapa kas makan dong? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan kan? Amin kok. Kasih tidak terpatahkan. Hei anak-anak, orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu langkah di tangan baru bilang te, itu jalan belakang itu. Tapi sayang, waktu kamu sudah besar bisa jalan sendiri, ada suka jalan dengan orang tua? Dong suka jalan dengan orang tua? Orang lebih suka jalan dengan? Nah, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh? Siapa suruh? Coba kasih tahu saya. Tas besar sandon tidak suka jalan dengan kita, kas makan dong untuk? Kenapa mau kas makan dong? Saudara lihat kasih tidak terpatahkan. Saya lanjut lagi. Anak-anak, pernah dengar kok tidak orang tua bilang begini, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami ikat perut, tidak apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stake. Tapi dorang utang. Kamu pun HP ini, kamu ada pegang HP? Ini HP dong, ini utang. Nanti tanya mama dong, ini utang. Ini bayar 6 kali. Kamu pun motor dong itu, ada anak-anak yang pakai motor. Itu motor utang. Kok siapa di sini yang beli motor cash? Kasih saya. Pertanyaannya, kenapa berani beli cash dora? Kenapa coba? Orang tua selalu bilang begini, busuk-busuk juga ini kita punya anak. Busuk-busuk juga kita punya anak. Berarti orang tua pikir kita ini busuk. Busuk-busuk juga kita punya. Don terima kita. Tapi banyak anak ketika dong sukses, don tidak terlalu peduli dengan orang tua. Amin kok. Ada anak yang ketika sukses tinggal di kota, dia pun teman mau datang, dia kasih dia pun mama bilang, mama kalau saya pun teman datang, mama jangan keluar. Kenapa kok mama ke momos? Nah, di Kefas ini ada yang begitu. Semua sayang mama. Baik sudah kalau kamu sayang mama. Iya. Tetapi buah roh ialah keluarga itu kalau tanpa kasih
kita hanya sekedar tinggal bersama, tapi kita sebenarnya bukan menikah. Kasih itu menjadi dasar. Karena kasih itu suami-suami tidak tempeleng dia pu istri. Di Kefa ini ada suami yang biasa tempeleng istri? Ada. Mama dong karena tempeleng tiap hari. Iya. Kalau karena pukul bahagia. Siapa yang tidak karena tempeleng dia bangun pagi dia bilang, "Wih, jam 10 ini belum." Dia kasih tahu bapak, "Ini hari ke belum ini." Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan, jujur. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Kasih itu begitu. Amin toh. Kalau kasih itu kita hidup baik-baik. Bagaya. Jadi dia pertama tetapi buah roh ialah itu satu. Kedua apa? Oke, tolong jawab. Senang dan sukacita sama kau beda. Senang dan sukacita sama kau beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Beda. Beda nah. Revo. Senang dan sukacita itu dua hal yang berbeda. Amin kok. Senang itu berurusan dengan kepuasan karena kita terima sesuatu. Tapi sukacita itu berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang Alkitab, ingat, ada waktu senang, tapi ada waktu. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Kan kita tidak tahu kita hidup itu sampai kapan. Amin kok. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senang. Baik waktu senang, baik waktu. Tapi mari kita jujur, banyak keluarga hanya cari senang, bukan cari sukacita. Padahal kita nikah ame dia pun baik dan dia pun tidak baik. Saya mau tanya, ibu sudah menikah berapa lama ibu? Sudah berapa lama? 7 tahun. Suami orang baik tuh ibu? Baik. Pertanyaan terakhir, dari dia pun baik semua itu, ada satu hal yang kalau dia buat ibu tidak suka. Coba tanya istri, tanya suami, sama. Tapi kan kita nikah dia pun baik, nikah juga dia pun tidak baik. Kita ada anak 3 orang di dalam rumah, kan tidak semua baik. Ada satu tuh yang kayak gila-gila karena anakku. Ada kok tidak? Akhirnya bapak mama tunjuk bilang ini ikut lupung keluarga dong ini. Betul kok tidak? Ya karena itu kita bukan untuk senang saja. Saya kasih saudara, kalau senang yang kita senang, ini mic tidak bagus. Kasih yang itu MC tadi di mana itu? Kasih itu mic. Cek. Sudah ingat? Kalau senang yang saudara cari, uang yang banyak membeli kesenangan. Dunia bisa berikan kepada saudara kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di mana? Di dalam itu. Tapi banyak orang cari senang, bukan cari sukacita. Uang yang banyak sekali lagi membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Banyak orang justru cari Tuhan hanya untuk dapat senang-senang. Padahal kita sering kali diperhadapkan pada kondisi yang berbeda. Ada 3 kondisi paling utama. 1, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan mau. Kita rindu ini, Tuhan jawab seperti kita mau. Pernah alami itu? Kita mau apa dan Tuhan jawab seperti yang kita mau. Pernah alami? Saudara bahagia kalau saudara ingin kasih kesaksian di mana-mana toh? Tapi yang kedua, ada kondisi di mana kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Banyak. Kita rindu supaya suami begini, ternyata suami kayak apa kok? Kita rindu supaya anak begini, ternyata tidak sama kayak yang kita mau. Ada beda kan? Kita rindu mau dapat anak, ternyata Tuhan belum kasih. Sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan mau, ketika kita mau tapi Tuhan tidak mau, perasaan saudara seperti apa?
marah kan? Saudara banding-banding. Tuhan eko manusia di sebelah itu dia tidak tahu gereja, kok dia hidup enak. Kenapa saya harus begitu? Kondisi yang ketiga. Kondisi di mana Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pernah alami kok tidak Tuhan mau tapi kita tidak mau? Pernah kok tidak? Pernah. Contoh. Pernah bertengkar suami istri? Atau di sini tidak pernah bertengkar suami istri? Saya punya teman satu, dia biasa sendiri-sendiri komeditasi. Dia datang bilang saya, kalau saya bertengkar dengan istri, bilang, kamu bisa bertengkar suami istri? Orang ke saya tidak pernah bertengkar. Iya, karena lu tinggal di hutan. Kalau engkau tinggal di hutan, pohon mana kas tersinggung engkau? Kita tinggal dengan istri ini, wih, berat. Ya, pernah alami pertengkaran suami istri? Kakak adik pernah berkelahi? Salah bapak pun tanah itu pernah. Kan waktu kita bertengkar, Tuhan mau kan kita saling mengampuni dan memaafkan. Betul. Lalu ketika Tuhan bilang, tolong kau ampuni saudara. Langsung pi ampuni. Kita langsung pi, aduh Tuhan Yesus bilang kita mengampuni. Jadi saudara bikin-bikin. Kadang-kadang Tuhan sebenarnya saya mau ampuni, maka saya tak cek dia pemuka. Saudara tahu, pengampunan itu kan satu paket yang pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka ngomong ini kalimat. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya marah. Untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita sutua-tua begini nih. Dia mau datang di rumah ada. Tapi untuk saya mau biar saya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Padahal pendamaian pengampunan satu paket dan pendamaian. Kedua, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak kecil dong, yang ini dong. Kalau dong main kelereng kau bertengkar, berkelahi begitu dia pun bapak datang, damai. Dan kasih tinggal. Damai, cepat damai. Lihat kalau dia mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Kan kita biasa berdamai itu bersorong tangan toh. Itu dia bicara sorong tangan. Orang tua bilang, cium. Ini engkau pun saudara, cium. Engkau susah bukan siapa yang tolong, nanti saudara yang tolong. Saudara lihat kalau dia pun cara cium, kalau dia tidak mau berdamai. Dia tidak mau mengampuni. Di sini ada. Di Petra ada. Dia ada ikut ibadah. Ada yang sekarang. Ada kok tidak? Dia pakai baju warna. Nah, saudara lihat. Kalau saudara mau senang-senang, di Lipo, kopi mana, kau cari senang. Mau sukacita hanya dalam Tuhan. Senang itu bagian dari sukacita. Tapi itu bukan sukacita. Ban itu bagian dari oto. Tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia sudah naik oto. Begitu. Banyak kali kita ibadah ini tuh cari senang bukan sukacita. Saudara, dalam sukacita itu kita tahu bersyukur. Dalam keadaan seperti apapun. Kalau tidak tiap hari kita ketemu keluarga yang hanya bilang, Pak Pendeta, hidup ini terlalu susah. Lu mati sudah, kalau memang sudah terlalu susah mati. Kau mau hidup bikin apa? Di sini ada yang tiap hari mengeluh, ada. Dia ada di sini. Paham apa dong? Itu yang paham apa dong? Yang tiap hari mengeluh. Nah. Suami, istri, anak tuh sukacita sedikit. Dalam sukacita itu kita bersyukur. Iya toh? Kalau tidak kita hanya banding-banding kita hidup dengan orang lain. Orang lain itu dia ada masalah tapi dia juga ada berkat. Sama kayak mama juga ada masalah tapi ada berkat. Jangan terlalu pusing dengan orang lain punya. Amin kok. Di Kefas ini ada yang tiap hari hanya sibuk dengan orang lain rumah tangga ada. Paham? Orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Anak dong cek bilang cek dulu.
Cek apa? Tahu dia kredit, oke. Sehingga orang urus. Kenapa kita yang pusing deh orang? Oke, kedua. Jadi rumah tangga Kristen mau hidup di zaman yang berubah kemanapun. 1, 2, 3, damai. Saudara dengar, damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan apa? Kebaikan. Nah, ini poinnya saya mau bilang pada saudara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, tidak semua hal itu indah. Tidak. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita itu tidak semua hal itu. Saya kasih contoh. Saudara pernah alami gigi sakit kok? Pernah? Enak kok? Orang yang nyanyi bilang ini lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Orang sakit hati belum tentu sakit gigi. Tapi yang sakit gigi itu dia bawa dan sakit hati. Kenapa? Tetangga menyanyi kita tersinggung nah. Malam itu tidak bisa tidur lagi segala macam. Nah pertanyaannya, siapa yang ketika sakit gigi dia ambil air gula manis tinggi, terus dia kumur. Terus kita tanya, mama kenapa sakit gigi nak kumur air gula? Dia bilang, biar supaya ini ulat don dapat manis kodon tidak korek-korek kita. Kadang-kadang untuk sebuah penyembuhan itu mama dia pil pahit. Amin kok. Apa kok? Saudara-saudara, jemaat, ada satu keluarga kecil di Amerika. Saya belum pernah pisah. Saudara kesenang yang saya tidak pernah pisah. Ini keluarga ini punya anak laki-laki satu umur 6 tahun. Waktu punya anak ini umur 6 tahun, orang dapat lagi satu anak. Berarti dompu anak ada berapa? Tapi sayang, anak yang kedua ini cacat. Entah virus apa yang kena ini anak keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia seperti bayi-bayi, seperti nenek-nenek padahal masih bayi. Dokter panggil dia pun bapak mama, dokter bilang begini. Bapak ibu, ini bapak ibu pun anak tapi saya mau kasih tahu. Ini anak cacat. Teori mengatakan dia hanya bisa hidup paling lama 4 tahun. Saya harus kasih tahu ini biar bapak mama tahu dari awal. Lalu apa yang dibilang oleh ini keluarga? Orang dua suami sepakat. Mau seperti apapun ini kita buat. Orang dua bilang mari kita buat yang terbaik sekalipun hanya 4 tahun. Bapak bikin dia punya, mama bikin yang terbaik untuk ini anak. Waktu ini anak umur kira-kira 1 tahun, dia pun mama beli satu kereta dorong untuk kasih dia pun kakak. Pagi-pagi begitu kakak muat kakak pu adik di kereta ini. Bawa dia keliling ini perumahan, biar dia dapat matahari pagi, dapat udara. Dia pun kakak sangat senang dan percaya diri. Waktu dorong ini anak keluar, dia pun kakak teman gini, "Oi, lu dorong siapa?" "Saya pu adik." "Boleh kami lihat?" "Boleh." Dia punya teman dong hari datang pas dia, "Oi, lu pu adik?" "Iya." "Kenapa dia model begini? Kenapa dia jelek begini? Kenapa dia tampak seperti orang tua?" Hai. Rupa-rupanya kata-kata itu melukai dia punya kakak. Waktu dia pun kakak terluka. Lalu apa yang dia pun kakak buat? Dia pun kakak dorong ini anak di kali kering. Tahu kali kering? Di Amerika juga ada kali kering. Saudara kita tidak yakin di Amerika ada kali kering? Sampai di itu kali kering, buang itu anak di situ. Dia bukan saja buang, dia marahin anak. Gara-gara lu. Gara-gara lu. Lebih baik lu mati lebih cepat daripada tunggu 4 tahun. Mati. Setiap kali dia punya adik ini mau coba-coba untuk berdiri pegang di kereta, mau berdiri, dia tendang dia pagi. Dia punya adik mau berdiri, dia tendang. Dia lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tanpa diketahui dia bapak. Sampai satu hari, ketika orang ada di sekitar dia makan. Dia pun mama bilang kepada anak yang cacat ini, bilang begini. "Adek, nanti mama ambil kasih adik makan." Ini anak bilang, "Tidak usah." "Loh,
Dia tidak usah. Waktu ini anak bilang tidak usah, dia berdiri. Bukan saja berdiri, dia jatuh. Sampai dia ambil. Kenapa lihat saya? Saya lihat saudara kayak di Amerika nah. Dengar, dia ambil ini makanan, dia pun mama lihat dan dia pun mama bilang, Tuhan luar biasa. Dia cari dia pun papa, Tuhan buat mujizat. Kenapa? Kita punya anak yang cacat itu sekarang bisa jalan. Dia pun bapak bilang begini, kasih tahu tetangga dong besok kita bikin syukur. Besok ketika semua orang berkumpul mau syukuran karena hal ini. Dia pun mama bangun bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kami undang Bapak Ibu ada di sini karena Tuhan terlalu baik. Tuhan buat perkara yang luar biasa dalam rumah. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang dokter bilang paling lama 4 tahun, justru tidak. Hari ini dia bisa berdiri. Tidak ada kalimat lain. Puji Tuhan. Dia bilang. Setelah kalimat-kalimat itu, dia tambah satu kalimat. Dengar baik-baik. Ini kalimat yang begini. Tuhan telah dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang. Tiap-tiap hari mengajar dia punya adik pun. Saya ulangi. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang. Tiap-tiap hari mengajar dia punya adik untuk jalan. Saya mau tanya, dia pun kakak penuh kasih sayang? Dia pun kakak juheran. Penuh kasih sayang. Pahit kan? Tapi itu anak jalan. Saya mau tanya saudara, keluarga, suami, istri, anak-anak. Pernahkah saudara merasa sangat sendiri dan ditinggalkan oleh siapapun? Pernah? Omong, pernah? Pernah saudara merasa Tuhan tidak adil? Pernah saudara bertanya Tuhan ada di mana? Pernah? Apa memang Tuhan tidak ada? Ada, tapi hari ini demi nama Tuhan Yesus saya kasih saudara, Tuhan ada, tapi dia sementara melatihmu. Jalan. Saya kira lagu ini familiar. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Terbang tinggi. Sesekali ya, tapi takkan pernah diam. Apa? Tauin lagu. Kalau tahu pulang baru menyanyi ya. Udah gitu. Jadi untuk mendatangkan damai sejahtera itu tidak semua hal itu indah. Kadang-kadang bikin kita sakit hati. Amin kok. Saudara pernah sakit hati dalam keluarga? Tidak usah omong, saya lihat ini muka sakit hati semua. Setiga, 1, 2, 3, 4. Oke, sabar. Saya mau tanya saudara, orang-orang ini sabar-sabar semua? Pantas gumuk-gumuk. Saudara, kesabaran dalam Alkitab itu bukan sekedar menunggu waktu habis. Bukan. Kesabaran dalam Alkitab itu lebih merujuk kepada tetap akan percaya kepada Tuhan sekalipun kita sementara diperlakukan tidak adil. Sekalipun tidak. Kalau anak-anak, orang tua siap kasih kamu seluruh fasilitas, ada motor, ada handphone, ada semua, baru nasihat bilang, hai anak-anak, ayahmu dan ibumu, itu gampang bilang. Tapi konteks dari pembacaan ini lain. Yang laki-laki dijadikan budak, yang perempuan dijadikan pelacur oleh orang tua. Dalam kondisi begitu baru nasihat ini datang. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibu. Bisa bersabar. Kamu lihat petang. Tetap pada jalan yang benar sekalipun tidak adil. Amin kok. Tapi rata-rata keluarga-keluarga Kristen sekarang ini tidak mau bersabar. Dulu saya kalau kesini ke orang saya tanya, kamu dua rencana nikah ini hari? Iya. Betul. Iya. Ada yang paksa? Tidak. Jadi kamu dua mau sendiri? Iya. Terakhir. Kan kamu dua mau cari. Domin tidak apa-apa. Saya mau kasih tahu kamu.
Ada banyak orang ketika mau nikah don omong sama ke kamu, tidak mau cerai. Tapi baru masuk 3 tahun dan Mbak Pendeta. Tidak cocok, aduh. Woi, kita nikah dan dia sama ke setan, Bapak, aduh. Nah, yang selama ini sabar sedikit. Saudara-saudara, bersabar itu hal yang saya kira serius. Dulu di dunia ini ada satu binatang yang dia punya nama ayam. Tahu ayam? Itu ayam itu dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Oh, bagus. Kemarin di Kupang saya tanya ayam jantan dan anak-anak ayam mai. Ini sudah salah. Ayam dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Muncul ayam. Akhirnya itu ayam yang tadi sekarang berubah menjadi ayam kampung. Karena ada ayam. Akhirnya bikin kita bingung. Sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Lalu bagaimana sekarang membedakan mereka? Gampang. Saudara ada ayam kampung di rumah? Ada? Betul ada kok? Bagi dong. Ayam kampung itu kita pelihara 1 tahun masih kecil juga. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Dia punya harga mahal kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Ya, karena ini ayam tahu proses. Bertahan. Coba saudara lihat ayam potong. Pernah lihat ayam potong? Itu kita baru pelihara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga kecil saya begini. Tapi ini ayam mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor dia kaki patah. Anak-anak dong gas di samping kandang besok itu ayam mati. Karena ini ayam tidak tahu proses. Tidak bisa bertahan. Amin kok. Sekarang saya mau tanya. Ade, besar mau jadi apa? Cita-cita jadi apa? Pendeta. Sabar Bapak. Sekarang mulai masuk kuliah. Masuk semester 1 nanti jadi pendeta itu paling cepat 12 tahun. Bisa sabar. Ini mama kok. Mama bisa sabar tunggu 12 tahun nanti dia pendeta. Mama juga buru-buru mau ada cucu ini. Sabar. Berproses. Amin kok. Ini adek. Nanti besar mau jadi apa? Apa? Tentara. Ingat adik. Mau jadi tentara itu lari, lompat, lempar. Latihan terus. Bukan lu mau main-main game tak kudu tentara. Tak kudu. Besar mau jadi apa? Istri. Apa? Berproses, bertahan. Amin kok. Jadi itu kadang-kadang kita pakai keluarga doni tidak mau bertahan. Dia pun mama don ju 1. Taga lihat don 2 bakawan don 2 bersaudara ini, yang 1 sudah pekerja 1 belum. Dia pun mama tiap hari hanya ngomong, kalau lu kawan 1. Dong sasu nikah. Ini mama dong ini dong. Kadang-kadang. Berhenti dan suruh-suruh itu anak dong itu. Biar dong berproses dulu. Amin kok. Jemaat. Saya marah orang tua di kampung dong. Kalau dong pi pasar itu. Awat telur ayam kampung 4 butir. 1 butir dong jual 2.500. Jadi kalau 4 berapa? Dapat 10.000 itu 7.000 dong beli pulsa. Isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000 ini orang beli super mie. Ini yang saya marah. Kenapa? Karena di super mie itu ada gambar telur. Mana dorang bawa telur asli dijual untuk beli gambar telur. Itu saya tidak habis pikir itu. Itu sama dengan kita bawa pisang di pasar, pulang kita beli bawa keripik pisang. Coba kalau bersabar sedikit kau proses kan makan sendiri toh mama. Karena mau cepat-cepat.
Masa di sini ada yang orang Timur? Ada. Yang orang Dawan ada? Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua, mau angkat tangan kita. Saya bilang, masak jagung ketemak itu kan lama toh. Orang mau cepat-cepat, jadi super mie tinggal taruh air panas. Itu di kota, di kampung tidak. Ini dong, ini. Saya masih jadi pendeta di kampung, saya kasih tahu jemaat, sampai kamu ke rumah jangan kasih saya biskuit, jangan. Kenapa Bapak? Kasih saya ubi kok, pisang kok, jagung kok, itu sah. Bapak, kok Bapak bukan datang tiap hari juga. Sudah kasih saya itu, jangan kasih biskuit. Kok kenapa? Saya pikiran apa? Masuk kok kita bikin susah pendeta? Bukan. Saya pikiran ini kan begini. Kalau kamu kasih saya pisang aman, tapi kalau kamu kasih saya biskuit, setiap kali saya mau makan ini biskuit di muka, kamu pu anak dong berdiri di belakang kain pintu semua. Dong hitung saya makan berapa ke setengah berapa. Lama-lama dong baku bunuh gara-gara ini biskuit. Karena kita kira itu yang paling baik, sudah nah. Proses saja toh. Amin kok. Di Kefas ini ada. Jambat tuduh lah, jambat tuduh. Oke. Karena itu saudara-saudara, saya kira kesabaran itu penting. Sabar. Seberapa? 1 2 tahun 4 5 apa? Kemu? Saudara dengar penjelasan tentang kemurahan. Dengar baik-baik. Ada orang baik, tapi belum tentu bermurah hati. Tolong tanya. Ada orang yang di dalam jemaat, di rumah tangga itu orang baik sekali, tidak pernah bakal ada yang siapapun. Dan tetangga juga aman dan semua orang aman. Tangan kiri tidak boleh. Saya bilang, Pak, tapi saya tahu. Pak Pendeta tahu apa? Itu 1000. Makanya kita begini toh. Kalau 100 tidak mungkin, 100.000 tidak mungkin bagi. Murah hati sedikit dulu. Amin kok. Kita ini kadang-kadang tidak bisa murah hati. Kita pemurah hati itu biasa terjadi di Natal dan Paskah. Kalau Natal itu orang baik pun banyak. Bangun pagi ada nenek satu lewat mau pi pasar bawa pepaya satu, dia bilang, nenek. Mari nenek sini. Nenek pi mana? Pi pas, bikin apa? Jual pepaya. Sudah nenek di sini saja. Nenek minum apa? Nenek bilang dari ibu sah. Nenek omong, mau teh, kopi, bir, wine. Nenek omong sah, nenek omong. Terus nenek bilang, sudah biar saya bir sah. Nah, kita kasih bir nenek 2 botol habis. Mam tua datang, mam tua, nenek ini bayar yang pepaya tadi. Hari baik jadi ini ada beras, ada gula, ada kopi ya nenek. Nenek tinggal di mana? Saya tinggal di yang jalan penjara pisan itu nama apa? Nanti nenek pulang dengan apa? Saya jalan kaki. Jangan. Grab. Grab ame nenek antar pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, Mama, Mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang lagi. Memang itu nenek dong ke apa kuang. Kadang-kadang bikin kacau kita pun keluarga gara-gara itu. Kemurahan hati itu selalu ada tantangan, tapi kita diminta untuk terus murah hati. Dunia tambah susah, tapi kemurahan hati mesti jalan terus. Amin kok. Karena orang tambah hari tambah egois, tidak mau pikir orang lain. Tapi kemurahan hati penting. Iya. Saya nasihat ini pemuda-pemudi dong yang urus. Kamu juga panitia kok. Kamu ini muka panitia. Saya bilang panitia dong. Yang panitia dong bagus. Gagah, mantap.
Tapi, ada satu tapi. Nanti dong catat para penerima diakonia orang. Dong janji suruh datang gereja. Pas ibadah mau selesai, pengumuman. Untuk para penerima diakonia supaya bersabar sebentar setelah ibadah ini. Semua yang sehat dong sepulang, setengah nenek tua dong sakit berarti. Harus mulai baca satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe maju kan begini, kan dia susah. Terus dong ame dong pun kantong plastik merah yang besar kan ada supermi, ada terigu, ada gula, ada beras. Kasih, nah kan nenek Manobe setengah mati begini toh. Setengah mati tapi dong bilang nenek, sabar kita foto, kita foto dulu nenek. Kita foto nenek. Saya mau tanya saudara, kira-kira kalau antar langsung di rumah bisa atau tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi foto di rumah bisa atau tidak? Lalu kenapa kamu undang nenek Manobe datang di sini? Hah? Saya pun nenek, kamu tanggung jawab. Hah? Kamu tanggung jawab. Semurah hati sedikit kopi sana kenapa? Iya. Gitu, murah hati sedikit. Kadang-kadang kita suami istri ini tidak bermurah hati. Saya mau tanya dulu. Pernah bertengkar suami kok ibu? Pernah? Kalau dengan suami istri bertengkar, siapa yang bawa duluan? Istri? Wih, mama pembaik. Dengan saudara tahu, Tuhan tuh kan kasih kita tuh komunikasi, toh. Saudara bisa bayangkan, saya kasih tahu banyak suami bapak. Bapak-bapak dong, bapak-bapak. Bapak-bapak dong mau bakalai dengan orang kantor silakan. Beda pendapat dong, bamar silakan. Jangan coba-coba bertengkar dengan mama di rumah. Itu dia 7-8 kali lipat. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Bisa. Kok bayangkan kita bangun tidur, teman tua di sebelah. Baru dia rambut belum sisir lah begitu. Tuang kita pergi dapur, mam tua ada di situ. Dia ada di situ. Kita pergi ruang tamu. Kita bangun tidur, lihat begini kan mam tua di sebelah. Kita pergi dapur, dia ada. Kita pergi ruang tengah, dia ada. Kita pergi di ruang tamu, mam tua pun foto besar ada di muka baru dia lihat kita begitu. Tertekan. Nah, kalau kita tidak bermurah hati untuk kaskala kita pendiri, kalau kita omong, suami istri tapi bertengkar, dua ingin memenangkan pertarungan. Saya tidak salah, saya omong duluan, persetan dulu. Ini ibu dong, ini ibu. Dong tidak mau bicara dengan suami, tapi dong WA suami. Dong WA saya, makanan su ada tuh. Apa? Murah hati itu tiba omong, bukan WA. Saya suka khotbah, saya bilang begini, mengalah itu baik kok tidak? Mengalah baik kok tidak? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali bertengkar dengan suami, mama mengalah duluan atau bapak duluan? Mama atau bapak? Bapak atau mama? Mama atau bapak? Oke. Cara dengar. Kita sama-sama itu baik. Imparan dong. Waktu bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Bawa tidak? Tidak ngomong. Bangun pagi mama tetap bikin kopi tapi tidak diantar. Nanti panggil anak kecil satu baru mama kasih tahu. Dia bilang, kopi antar ke bapak. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh. Terus ini anak dari ruang tamu datang, dia pun mama panggil kotanya. Bapak bilang. Untung kok itu anak kecil bilang, kok kenapa kamu dua tidak omong kok? Murah hati sedikit. Amin kok. Ini, bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak. Kita di rumah ini kan kita geng-geng toh.
Kita omongkan semua harus dengar kita toh. Kenapa sampai di gereja itu rapat orang suka bakalai? Kenapa? Karena di rumah ini, bapak tua ini, Pak Manope, dia bilang, sekol su AA. Di rumah sebelah, itu bab 7, sekol su AA. Rumah sebelah, bab 7, sekol su AA. Bayangkan, 10 kakayan, dia pun suami bilang, sekol su AA. Nah, dong 10 ini yang 10-10 majelis. Baru dong 10 rapat. Petra ada yang begitu? Ada kok tidak? Ada. Itu bab tua ada di sini. Bayangkan kalau dong 10 yang sakol suaa. Dong 10 rapat. Kira-kira kursi bisa banting kok tidak? Kan tidak akan ada yang murah hati di situ. Bedakan sedikit mana rumah mana gereja kok. Ini majelis donju satu. Kalau ada kesalahan, bukan datang ke Om Membe, Susi. Lihat kok, kalau memang Susi tidak bisa namanya Mbak. Selesaikan. Ini ada masalah bukan selesaikan. Dia bilang, tunggu kok rapat. Di Petra juga ada begitu mama yang sedikit-sedikit bilang tunggu kok rapat ada. Itu yang rayon mana? Yang rayon mana? Manusia kalau tidak ada kemurahan hati itu begitu tiap hari bikin masalah sah. Sekol su AA, sekol su bebe. Itu anak TK dorang. Di sini ada TK kok. Coba pagi-pagi lewat kok dong dengar dong hafal huruf. A, B, BA dibaca. Jadi kalau pulang sebentar kok bab tua bilang sekol su AA, sekol su bebe. Tanya bab tua, TK di Jangan, itu ajaran salah ya, jangan ikut itu salah, tidak boleh ikut. Kamu jangan ikut kamu jangan ikut. Seberapa? 1, 2, 3, 5, 6. Kebaikan. Saya mau kasih saudara. Kebaikan itu respon. Kebaikan itu apa? Respon terhadap apa? Respon terhadap kasih karunia. Pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang paling puncak dari pemberian cuma-cuma adalah Yesus Kristus yang mati bagi saya dan saudara. Itu pemberian yang paling tinggi. Kebaikan taruh di mana? Saya pakai contoh. Saudara lihat, anggap saja saya dan ini adik ini kami dua tidak kenal Anggap saja kita dua tidak kenal. Memang kita dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor HP ini. Saya dapat dia nomor HP, saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan Bupati TTU. Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak. Dia ada ayam satu di rumah. Tapi dia perumah, kami dua tidak kenal. Kira-kira dia kasih itu ayam atau tidak? Tidak. Saya rubah pertanyaan. Saya mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Beli kasih dia oto baru 1, 0 km. Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta. Saya kasih dia dan cuma-cuma. Waktu saya kasih dia dan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya. Setelah jam 12 malam dia datang ke tidak? Saya pilih dia ke rumah ada ayam satu dia kasih ke tidak? Kenapa kok dia tekuju baik begini? Kenapa? Karena dia sudah terima sesuatu yang cuma-cuma duluan. Perbuatan baik dia lakukan sebagai sebuah respon atas kasih karunia. Dia mau bilang, Tuhan terima kasih. Ini saya mau tanya dulu. Di Petra sini ada yang majelis mabat tingkat sekali pelayanan ada kok. Baru bagaya kok bilang sebenarnya itu hari tidak mau, tapi dong sudah datang makan puji kok. Orang akan kasih karunia, dia tidak akan bertingkah dengan Tuhan, tidak akan. Orang kalau tahu, dia pu istri ini Tuhan kasih sebagai anugerah, bukan beban. Ada banyak suami dia rasa dia pu istri itu beban. Ada pak. Istri itu juga anugerah, mama. Suami juga anugerah, betul toh? Anak juga anugerah. Ada orang lain mau anak, Tuhan tidak kasih.
kasih di bapak. Lihat dia tidur begini, nah lihat angkat dia buka kaki satu, ini taruh begitu. Jangan kasih turun kaki begini, ini nanti tidur. Lihat dia begitu. Kebaikan kita buat untuk John jadi baik toh. Tidak ada satu manusia pun yang tidak bisa diharapkan di dunia. Tidak ada. Semua orang bisa diharapkan. Dan kita tahu Tuhan kasih dia sebagai bagian dalam kita hidup. Contoh. Pak Pendeta, saya punya anak itu terlalu kecil. Baru umur 2 bulan. Kita harap apa dari dia? Harap apa? Oh, saudara dia punya harapan. Mau tahu? Ada banyak keluarga itu sebenarnya don semua cer. Don semua pacar. Hanya suami bilang, untung baik ini anak, untung baik. Apalagi ini anak muka ke saya. Mama pun, ini pernah bakalai dembak. Untung baik ini anak. Dan anak ini yang mempererat don dua hubungan. Betul kok? Pak Pendeta, sepuh orang tua itu sudah terlalu tua Bapak. Sakit-sakitan. Sudah di atas tempat tidur sebab apa? Paling-paling kursi roda kita setengah mati urus dia. Mau harap apa lagi dari dia? Harap. Harap apa? Pak Pendeta dia orang sakit. Masih bisa. Minimal kita harap dia punya sertifikat toh. Waktu ada sertifikat atau tidak? Jadi istri itu jangan omong di online bilang, saya pun suami itu saya tidak bisa. Saya harap. Ini suami kau ton bisa harap, ton bisa. Mama nikah dan patung. Memang suami don juga banyak yang mulai pemalas. Dorang pakai baju ketat-ketat kok jalan begini, tapi kalau minta tolong dong pu istri, mama, iya, angkat ambil remote TV dulu. Di mana? Ini 1 meter. Bapak begitu. Tidak. Waktu pi ame sendiri. Oke. Kebaikan tuh respon supaya anak-anak. Saya kasih kamu, ada banyak anak-anak itu dong malu dong orang tua. Bahkan dong banding dong orang tua dengan orang lain orang tua. Kenapa kau itu orang tua lebih kaya dari sepuluh bapak? Bos berhenti stop. Kalau dong tidak ada, kamu tidak ada. Muka ke mama, kok ke bapak. Dong. Ke siapa coba? Mama kok bapak? Ke siapa? Dia pikir lama. Muka ke bapak, kok mama? Bapak toh? Kan Tuhan kasih nona lewat bapak dan mama. Masa kau muka sama ke om? Kita jadi begini, ini karena itu orang tua dorang. Kosong bikin bahaya sedikit. Ada perhatikan orang tua. Anak-anak, yang kamu, saya kasih tahu. Orang tua kasih tahu saya dulu. Di sini ada anak-anak dong yang kalau batasan tua dong banting pintu, ada. Dong yang mana? Yang ini kok yang sebelah sana? Yang mana? Ini, Saya kasih tahu kamu, kamu itu banting pintu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Saya kasih tahu kamu. Kamu juga. Kamu banting pintu kan kamu tidak tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi kayu jati, kamu akan tutup dengan teratur. Gaya orang tua kas besar mah. Ini anak nona dong, ini terlalu. Bapak masih hidup. Bapak, kamu anak perempuan berapa orang dalam rumah? 2. Kakak anaknya berapa? Anak perempuan berapa orang di rumah? Tunggal. Perempuan 1 setoh. Ini 2. Saya kasih tahu. Ini anak dong, ini kita orang tua kan bangga anak nona dong sebesar-besar begini. Kita orang tua boleh percaya diri mau peluk orang di muka dong kawan. Bapak datang taruh tangan begini. Dong hanya main bagus Bosan dan coba-coba, ini dan coba-coba. Sambil syukur sedikit orang tua dong ini. Kayak apa kok ini anak dong? Kamu juga. Oke, itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ini dong setia semua. Oh, ini orang tidak setia semua ini. Setia itu berarti tetap pada janji. Tetap pada janji. Pernah janji kepada kesetiaan itu proses terus menerus dari satu hari ke satu hari ke satu hari ke satu hari, itu namanya setia. Jangan bilang Pak Pendeta dulu saya terlalu setia. Sekarang kesetiaan itu berurusan dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan juga dengan orang lain. Itu kesetiaan. Anggota sidi jemaat dan majelis, penatua diaken pengajar. Waktu diperhadapkan, waktu ditabiskan, ini pertanyaan yang begini. Apakah jawabmu? Saudara jawab, bilang sama-sama 1, 2, 3. Dengar. Itu ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu punya 3 pengertian. Pertama, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan mengaku itu di hadapan Tuhan. Tidak. Nanti penjelasan tidak ada kaitan dengan lewat. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan sebagai tanda kesetiaan. Bukan jawab ya habis hilang. Ini anak dong, ini kadang-kadang jawab ya habis hilang. Nanti pas mati baru pendeta tanya, itu yang kita punya. Di Petra sini ada yang pas mau mati baru kita pusing deh, siapa kubur dia ada. Itu siapa ku bapak, coba angkat tangan. Ya habis masuk persekutuan, bukan ya habis hilang. Di Kupang itu ada yang ya di Gemitma tiap hari dia gereja di Pentakosta ini, GBI itu apa dong? Pipi satu kali toh. Bikin pusing sah. Di Kefas ini ada. Ya habis masuk, bukan ya habis hilang. Ada orang yang dia gereja 1 tahun 2 kali. Saya suka bilang itu pas Natal dan makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia persikatan tambah panjang. Napas Sot 1. Napas Sot 1 itu tiba-tiba mesti panggil pendeta nah. Ada orang ini saya kasih tahu. Ada orang yang seumur hidup itu dia gereja mungkin 3 sampai 4 kali. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan keempat itu waktu pemakaman dia. Dia ada tidur di situ. Kedas itu ya kita oke baik. Bapak Ibu saudara-saudara kita masuk dalam ibadah pemakaman jenazah. Iko gereja 1 tahun 2 kali rapat majelis jemaat penambahan ruangan karena orang lebih duduk sampai Pertamina. Datang hanya 31 malam mau usul tambah bangku. Di Kefas ini ada majelis ko jemaat. Ini anak muda don satu ini don. Kamu susidi ko belum? Kadang-kadang don sidi ini, dong omong itu terlalu bikin-bikin lah. Drama sekali. Apakah jawabmu? Dong bikin sidi itu. Sengaja bilang, iya. Saya percaya. Stop, janganlah. Padahal dong suruh orang foto, kau mau kirim pi kampung ini anak. Boleh jawab begitu. Nanti 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun bapak mama datang menghadap pendeta. Bapak mama pendeta, ya tolong saya dulu. Tolong apa? Itu saya dulu. Tiap hari tolong lu. Kenapa? Ya bapak pendeta, mama pendeta. Kami sunika dinas sang. Tahu sendiri nikah dengan aparat ini yang. Orang tidak bisa pindah jadi kami istri yang pindah. Dia pun bapak tambah lagi. Namanya anak dong 9 begitu kita mau bilang apalah yang. Dia pun mama tambah lagi. Kita orang tua pun tugas itu urusan. Sudah terakhir kami pendeta hanya bilang, hoang. Kamu berhenti, kamu stop. Setia sedikit dalam proses. Setia bisa kok. Di rumah juga begitu. Ini dia tidak suka tinggal.
Dong ada rumah, bab tua keluar jam 3 pagi, baru bab tua pulang. Jam 3. Bab tua begitu. Bab tua dong yang bikin es rumah, tinggal di mam tua mana? Pulang pagi. Tinggal di kita per rumah toh. Saya mau tanya, Pak Pendeta, Mam Pendeta dong. Di sini katekisasi biasa berapa lama? 1 tahun. Orang lain pun anak boleh ikut katekisasi 1 tahun. Tidak masuk 2 kali, langsung tidak boleh ikut sini. Tapi ini bab tua 1. Mam Pendeta, Pak Pendeta. Desember ini ada tabis kok. Iya, kenapa? Saya pun anak laki yang sekolah dokter itu di Bandung itu. Anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Itu anak nanti datang, nah Bapak dan Mama dong tolong tabis memang dia orang lain pun anak boleh ikut berindat, berhenti. Pendeta nanti tidak mau, dia pun Bapak tersinggung. Kalau Gemet tidak mau kami berhenti, ancam ya orang, berhenti. Proses itu yang penting. Ingat dalam gereja itu bikin bayi yang susah, jangan ancam. Cari hal itu gampang, saya tinggal ambil ini barang, saya lempar di nenek, kami langsung masalah. Bikin bayi itu yang susah, jadi tolong. Itu suara-suara tinggi yang biasa di rumah, jam bawa datang di gereja. Di sini ini omong pelan-pelan. Bisa kok. Jangan bergerak sedikit, saya kalau kiri-kiri betul. Menyanyi. Begitu. Kamu juga. Sumber apa? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengar. Kelemah-lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya suka bilang begini, kami suami-suami di NTT ini kami hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Bapak pun maksud, kami ketika lemah itu baru mengerti kelembutan. Bapak-bapak itu kalau sakit, kalau semua mati itu tiba-tiba dia pun lembut, tidak ada 2. Pas ada istri di sini dia langsung bilang, Mama, Tuhan sayang Mama. Tuhan pakai Mama. Karena Sulema tiba-tiba baik, lembut. Tapi coba kalau dia ada kuat, ada minum sopi di situ, baru istri bilang, Papa coba rinti, ingat umur, kok paling mati. Di sini ada itu bab tua dong, ada yang begitu. Yang mana? Mama tunjuk saya mana kok? Bab tua dong ini juga apa kok? Saudara, kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, sapu kaki lu injak, itu bukan kelemah lembutan. Bukan. Kelemah lembutan itu bukan berarti jalan permisi, bukan. Bukan itu, bukan. Kelemah lembutan itu titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu kelemah lembutan itu. Supaya orang marah itu proporsional. Kalau ada istri salah karena pemalas, marah dia pun pemalas. Bukan marah dia pun orang. Itu kelemah lembut. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuh. Tidak harus. Saudara, Ayub itu luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Istri datang bilang begini, Ayub masih percaya pada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ayub pasal 2 ayat 9-10. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Ayat yang ke-10 tutup dengan kalimat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah. Marah dia istri sifat, bukan badan. Supaya kalau ada anak pemalas, kita marah dia. Dia bilang, Pak Pendeta, kita akan terima dia. Saya kasih ingat yang pemalas. Tapi bayangkan kalau kita marah dia orang. Yang pemalas itu datang bilang,
Apa pendeta, lu gimana kok saya tidak suka lihat memang lupu muka, lu berat. Itu marah dia po orang. Kadang-kadang bawa dia pusuku lah. Dia datang ke biasa, telum Pak Pendeta, kita tanya, lu orang mana? Saya soe Bapak, dia kamu soe itu. Kita ini suka ke apa kok? Di Kefas ini ada yang suka pukul rata begitu ada kok ada. Satu orang timur bodoh kita rame-rame bilang, dasar timur, hai. Kenapa orang timur kita semua kena? Sembarang. Satu orang rote omong terputar, kita bilang otak. Otak apa? Kalau ada yang ular di hutan bunuh mana? Itu saudara yang omong, saya hanya tanya, saya tidak betul. Saya hanya tanya. Kalau jam 12 tengah hari jalan ketemu ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu. Dia orang mana? Mama dong langsung tahu dia sabu. Ini lihat, ini orang dong ini. Sudah salah ini. Jadi kelemah lembutan itu belajar untuk kita proporsional. Dan kita ini kadang-kadang tidak tahu betul-betul. Kita tidak tahu tempat kadang-kadang. Saya khotbah di Immanuel, kapan waktu saya bilang begini. Kadang-kadang kita tidak tahu tempat. Masalah dengan suami muat di Facebook. Orang kalau masalah keluarga muat di Facebook itu hanya dua kemungkinan. Orang pun komen itu, saya baca satu status dia bilang begini. Kalau di media sosial tuh ada perempuan bikin status sakit hati, maka ada banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Jadi komen akan mengarah pada dua hal saja. Kalau dia naik, ada yang bilang begini, kenapa lai saya? Itu semua hal. Itu kalau laki-laki yang komen. Kalau perempuan yang komen dia akan bilang, saya suami yang begitu lebih ikat batu di leher buan di laut. Saudara bisa bayangkan kalau ada soal tuh, omongan saya dan bapak di rumah. Ada rumah. Tinggal sendiri di itu rumah toh. Nah, omong di sini. Bukan di Facebook. Mau ke status apa? Papa donjuk puji ame mama sedikit dulu. Mam tua ini subuh kok salon lai baru ketat satu kosu pidatang kau papa pumuka na om ame apa kok begitu kok mam tua. Kasta bilang mama mantap ke mahasiswa. Mam tua bilang mahasiswa apa? Mahasiswa DO lah. Ini mam tua sepidatang ini mam tua diam-diam sah. Waktu itu macam kesetrika rusak sah. Karena tidak dapat puji dari suami ya, dia kasih di Facebook. Supaya orang bilang cantik saya. Glowing. Dia kasih dia pemuka di Facebook baru ada ayat Alkitab lah di bawah. Saya periksa tidak ada hubungan antara dia pemuka dengan itu ayat Alkitab. Tapi dia kan butuh semacam apa kok di situ toh? Tolong kok, saya kasih tahu. Ingat, mama, saya kasih tahu mama ya. Mama dengar, kalau mama pu suami itu RT, jangan suruh panggil mama bilang ibu RT, tidak boleh. Kalau suami RT jangan panggil saya ibu RT, tidak boleh. Itu suami pun. Saya ada yang dia pu suami yang kepsek suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong kan. Kita susah. Aneh-aneh saya dunia. Sumber apa? Saudara, saya mau kasih tahu saudara sebelum ke 9. Saya kasih tahu bahwa kesetiaan terus tadi kelemah lembutan itu hal yang menolong kita untuk betul-betul tahu kita punya tempat di mana. Rumah, gereja, sekolah, jalan, kantor di mana. Kenapa? Karena kita bergumul tiap-tiap hari. Ada suami itu dia, ada satu istri dia protes dia pun suami. Dia bilang, mama, Papa sudah berubah. Papa tidak seperti yang dulu lah.
Mama saya berubah karena mana? Papa beda. Coba mama om. Dulu saya sedikit-sedikit. Papa suruh ajak mama makan. Nasi babi. Dulu sedikit-sedikit papa suruh ajak mama beli pakaian. RB. Kadang-kadang live RB di Facebook papa yang jawab. Fix sayang, fix. Ada elko untuk mama. Dulu sedikit-sedikit kalau papa datang tuh, papa bilang, tutup mata sayang, tutup mata. Bah. Tapi sekarang kok papa tidak begitu lagi, kenapa? Dia bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Jadi istri, oh selama ini papa pikir saya ikan. Malam pas mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Dia pun suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Suami bilang, mama, yo, buka pintu dulu. Tidak. Mama, yo, buka pintu, tidur di luar. Mama, kenapa bikin begini? Kita dua suami istri, mama. Dia pun istri bilang, papa, coba papa pikir baik-baik. Coba papa pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Kenapa kau ngomong ini? Dengar. Berubah. Ya mudah dong, saya mau kasih tau kamu. Ya mudah-mudah. Jangan buru-buru menikah. Jangan. Nikmati sekampung masa muda. Saya nasihat banyak orang. Ingat, yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal dia pun lepas saja. Nikmati dulu kampung masa muda. Saya saya kasih tahu, akan berubah. Pacaran dan nikah itu berubah. Waktu pacaran itu, saya pun video satu beredar luas untuk ini hal. Jadi saya bilang begini. Waktu pacaran itu, laki-laki bisa datang bawa bunga, sembunyi di belakang, berlutut, romantis sekali dia bilang, I love you. Pacaran. Sunika paling-paling bab tua pulang bawa bunga pepaya. Dia buang di meja, kalau lu tumis, saya sumakan dan teman. Waktu masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu. Batu loh, pacaran. Sudah nikah jalan sama-sama deh mama, mama terantuk sedikit di batu, bapak bilang, lu mata taruh di mana? Dasar tanganga. Tahu tanganga, tahu tanganga? Tanganga ialah kombinasi gabungan antara heran dan kutakanop. Nah, itu tanganga. Waktu pacaran, yang perempuan belum jatuh, laki-laki sutang. Kadang-kadang minta tolong. Non, yo, jatuh dong saya. Pacar. Sunika, naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Suami ambil motor lupa ambil mama. Mama tersinggung, mama bilang, bapak kenapa ambil motor tidak ambil saya? Aduh sayang, minta maaf, minta maaf. Mama sulunas tapi kita pun motor ini masih berapa kali akan berubah. Ya kalau kita tidak belajar untuk setia dan secara profesional mengatur segala sesuatu dalam kelemah lembutan, kita hanya sekedar tinggal bersama, bukan menikah. Oke, terakhir. Yang ke-9 apa? Apa? Penguasaan diri. Saya mau kasih saudara penguasaan diri. Orang yang menguasai diri, dia tahu dia pun tujuan mau kemana. Itu kuasai diri. Orang yang menguasai diri, katakanlah dia mau pi Kupang. Dia keluar dari sini sampai di jalan depan. Dia diberi pilihan. Belok kiri atau belok Kupang. Dia tahu dia mau kemana. Dia belok kiri. Kupang. Sampai di bundaran itu dia beri pilihan. Lurus, belok kiri, belok kanan, putar kembali. Yang tahu tujuannya dia akan lurus. Dia melingkar sedikit, terus. Tujuan. Saudara, kalau saya dengan
Bapak, kami dua mau perang dengan orang dari sana. Saya dan Bapak kami pegang senjata dari sini, kami merayap dari satu bangku ke lain. Orang dari sana juga merayap datang pegang senjata. Tiba-tiba saya injak bab tua sepatu. Kira-kira bab tua marah saya kok tidak? Marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah! Karena kami lagi fokus pada tujuan. Tidak ada waktu untuk marah. Karena itu kita dua marah orang tembak kita. Karena kita lagi fokus pada tujuan. Amin kok. Tapi coba kalau tidak ada musuh. Kami sama-sama baru saya injak bab sepatu. Tanpa bab tua omong minimal bab tua penggerakan bilang begini. Lu tidak ada mata. Orang yang tahu tujuannya tidak ada kesempatan untuk berlama-lama bertengkar. Tidak ada. Penutupan bulan reformasi Gemit, reformasi gereja yang 105 dan HUT Gemit. Satu pertanyaan yang paling penting dan itu dan tiap tahun selalu diucapkan, itu dong pakai bahasa Latin, kok bahasa apa, kok yang pasti bukan bahasa F. Pertanyaan itu sepotong tapi dengan nilai yang dalam sekali. 75 tahun Gemit dari tahun pertanyaannya hanya satu. Quo vadis Gemit. Mau kemana? Mau kemana? Percayakan pada paket tua klasis, pada kami para pendeta, para pendatua, diakan, pengajar, semua orang yang melakukan pelayanan, pertanyaannya, mau bawa kemana ini Gemit? Mau kemana ini? Tujuan kita kemana? Ketika saudara ambil keputusan berkeluarga, refleksi kita ini adalah quo vadis keluarga. Di mana kita pun keluar? Mau bawa kemana hubungan kita? Mau dibawa ke... Mau di mana ini? Orang yang paham tujuan, dia mau bawa kemana? Membentuk perilakunya. Amin. Itu serius bagi perjalanan bergereja, perjalanan berkeluarga. Perjalanan hidup sebagai orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan kita tinggal bersama. Pertanyaan itu tidak gampang untuk kita jawab begitu saja karena dia berjalan bersama-sama dengan tingkah laku. Dari kita bicara dalam konteks keluarga, pertanyaan adalah mau dibawa kemana kita pun keluarga. Saya tutup khotbah. 3-4 tahun lalu di rumah kelas 2A Kobiko di Kupang bikin satu acara penutupan bulan keluarga. Keluarga mereka, istri dan anak-anak undang untuk di situ. Istri dan anak diundang per jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Saya melihat dua keadaan yang menarik sekali. Kenapa? Ada satu pak, dia warga binaan di rumah tahanan. Dia pun anak perempuan umur kira-kira juga 12 tahun. Anak, dia duduk di samping dia punya bapak, dia pegang dia pun bapak pun tangan kuat-kuat. Dia pegang kuat. Tatapan kosong ke depan, dia sandar dia pun kepala di dia pun bapak pun bahu. Beberapa menit begitu dia pun air mata jatuh, dia lap. Dia duduk lagi, dia ramas-ramas di bapak pun tangan, beberapa menit lagi dia punya air mata. Jam 10 sampai waktu kami makan siang tuh, dia tetap pegang di bapak pun tangan. Yang menarik adalah waktu jam 4 sore ketika kami mau keluar. Di rumah tahanan negara itu bel berbunyi. Pengumuman bilang begini. Seluruh warga bina supaya segera masuk ke sel dan para tamu undangan untuk dapat meninggalkan. Saya merasa itu puncak dari emosi ketika ini anak tidak mau lepas dari bapak. Dia pegang dia pun bapak pun tangan dan dia pun bapak dari tadi itu menahan diri untuk tidak menangis. Dan karena harus melepaskan itu, dia pun bapak memaksa untuk lepas dia pun anak.
sambil dia pembapa. Saudara bisa bayang apa yang dipikirkan oleh itu anak, apa yang dipikirkan oleh dia pembapa. Yang pasti mereka pernah bersama-sama. Mereka pernah. Kebersamaan itu yang membuat dia pembapa tidak tega untuk dia anak itu berpikir yang banyak hal merusak dia anak perasaan. Tapi dia anak tidak tega melihat dia pembapa ada di itu. Saya hanya mau bilang begini. Selagi masih ada kesempatan bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, tolong manfaatkan itu waktu kebersamaan. Dan kita belum tahu ke depan itu kita posisi seperti apa, kita belum. Kita tidak tahu kita posisi ke depan itu seperti apa. Mungkin 1-2 jam ini kita ada baik-baik saja. Tapi kita belum tahu waktu ke depan itu nanti seperti apa. Tuhan memberkati. Baik, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita mau berdoa kepada Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan sebagai keluarga-keluarga Kristen yang hidup di zaman ini, nilai-nilai dari pemberitaan ini semoga akan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kita. Ambil waktu sedikit, mari kita berdoa. Nyatakan 1-2 kalimat kepada Tuhan dari isi hatimu. Jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu, kan Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa. Bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah kita katakan kepada siapa. Tuhan, terima kasih. Pertama untuk firman. Kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup. Biar firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi kami. Kedua, Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik. Ada dinamika dalam keluarga, tapi kami percaya Tuhan punya maksud mempertemukan kami sebagai keluarga. Tolonglah kami dalam kasih. Ketiga, kami berterima kasih karena acara hari ini. Panitia, teman-teman yang melayani, memberikan dari kekurangan dan keterbatasan kami. Tapi Engkau yang tidak terbatas menyempurnakan semuanya. Jemaat semua yang datang dalam kerinduan kepada Tuhan, Tuhan berkati mereka supaya yang lemah dikuat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang sakit Tuhan sembuh, yang berduka cita Tuhan berikan petunjuk. Supaya nanti kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.